Kabar gembira, nominal fantastis untuk gaji pensiunan PNS di 2025 yang bisa tembus dengan nominal yang fantastis dengan skema fully funded. Nah, bagaimana dengan penerapannya dan skemanya? Berikut informasi selengkapnya. Ada kabar terbaru mengenai konsep dan skema dana pensiun fully funded bagi pegawai negeri sipil. Skema fully funded ini kembali mengemuka dan ramai diperbincangkan kembali. Ditambah lagi dengan adanya wacana kenaikan gaji PNS di 2025. Tentunya kenaikan gaji PNS 2025 ini akan berdampak juga kepada pensiunan PNS. Lantas, apakah sebenarnya skema fully funded serta kelebihan dan kekurangannya? Mari kita simak tuntas informasi selengkapnya. Skema fully funded ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, edisi pemutakhiran dalam rancangan reformasi hari tua bagi ASN. Pensiun ini dibayarkan dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang kemudian akan diinvestasikan oleh suatu lembaga pengelola sebagai pembayaran manfaat pensiun. Dalam pernyataan tersebut memiliki arti bahwa negara atau pemerintah tidak memiliki tanggungan memberikan dana pensiun setiap bulan kepada purna PNS. Hal ini dikarenakan potongan dana dari PNS sejak masih bekerja hingga akhirnya pensiun akan diberikan sekaligus, sehingga besarannya bisa memiliki nominal hingga ratusan juta rupiah. Kemudian terkait dengan skema fully funded ini, terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang mana untuk kelebihannya adalah nominal gaji pensiunan PNS lebih besar karena masing-masing menerima potongan gaji ditambah dengan hasil bunga investasi saat masih bekerja. Artinya, pensiunan PNS mendapatkan dana akumulasi sekaligus dengan pencatatan dana secara individual dan akan dikirim ke rekening masing-masing. Namun perlu diingat bahwa ketika pensiunan PNS mendapatkan manfaat tersebut, tentu ada pajak final sebesar 5% yang akan dikenakan. Lalu apa kekurangannya? Sementara untuk kekurangannya adalah dana pensiun yang diterima setiap bulan tidak akan ada lagi. Padahal sebelumnya, pensiunan PNS mendapatkan gaji bulanan untuk tetap menjaga kestabilan keuangannya. Kemudian, apakah ini menjadi kekurangan bagi Bapak Ibu sekalian? Memiliki jumlah yang tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada tambahan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi kerja kepada peserta, yakni harus membayar iuran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Iuran ini berasal dari masa aktif
peserta saat masih berdinas dan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun demikian, untuk penerapannya belum ada pernyataan jelas mengenai skema pensiunan PNS tahun 2025 mendatang. Jika mengacu kepada rencana pemerintah, ada reformasi dana pensiun yang akan dilakukan tahun 2025. Apakah akan menggunakan skema fully funded atau pencairan per bulan seperti biasanya? Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pembentukan skema pensiunan PNS ini sangatlah kompleks, sehingga penerapan skema fully funded masih belum bisa diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Nah, itulah informasi mengenai adanya rencana gaji pensiunan PNS 2025 yang akan diterima dengan nominal hingga ratusan juta jika menerapkan skema fully funded. Kemudian Kementerian Keuangan juga menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga yang meningkat dalam APBN 2025, yang mana peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal. Dalam buku nota keuangan beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai kementerian lembaga tahun depan direncanakan 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai kementerian lembaga 2024 senilai 460,86 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai kementerian lembaga dan belanja pegawai non-kementerian lembaga. Khusus belanja pegawai kementerian lembaga untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari 285,80 triliun di 2024 menjadi 297,71 triliun di 2025. Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.